Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu untuk kelas 12 TPPU dan 12 TP di kelas 12. Selamat, kalian sudah naik ke kelas 12. Kita bertemu di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu sudah memperkenalkan diri juga. Kalian juga sudah memperkenalkan diri. Untuk 12 TPTU ini adalah pertemuan pertama kita ya. Sedangkan untuk kelas 12 TP, kita sebelumnya sudah pernah bertemu di kelas 10 mata pelajaran kimia. Oke. Hari ini Ibu akan kita akan coba belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebelum kita masuk materi kewirausahaan kelas 12, Ibu akan mereview dulu tentang pelajaran kelas produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Jadi ini adalah lanjutan dari pelajaran sebelumnya di kelas 11. Di kelas 11 kita sudah belajar tentang sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Kita juga sudah menganalisis dan menentukan berbagai macam peluang usaha yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita memahami hak atas kekayaan intelektual. Jadi kita tidak main comot merek, main comot desain gitu, karena itu dilindungi. Ya. Kemudian, nah di sini kita sudah membuat prototipe produk, kita sudah membuat model dari suatu produk. Kemudian kita juga sudah menghitung berapa biaya yang kita perlukan untuk membuat suatu produk. Dan kita sudah menguji, artinya kita sudah menguji produk tersebut. Dan ini adalah yang kita pelajari di kelas 11. Artinya, kalian, masing-masing dari kalian itu sudah punya prototipe, sudah punya model, sudah punya produk yang akan dipasarkan, yang akan dijual, yang kita siap untuk memasarkannya. Bu, kemarin kita di kelas 11 A, B, C, D, E. Bu, kemarin kita tidak sampai prototipe. Oke, tidak masalah. Karena pertemuan pertama ini Ibu akan mereview kembali, mengulang kembali apa yang sudah diajarkan di kelas 11. Baik. Bagi kalian yang di program keahlian TPTU, Teknik Pendingin dan Tata Udara, apa sih prospek kerja di TPTU? Nah, ini pertama, setelah lulus dari SMK ini dengan menyandang sebagai lulusan SMK jurusan TPTU, kalian bisa bekerja di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan-perusahaan yang membuat alat-alat yang berhubungan dengan pendingin. Misal kalian bisa bekerja di pabrik AC, bisa bekerja di pembuatan AC misalkan, atau misalkan di pembuatan kulkas, air cooler, dan sebagainya. Kemudian kalian juga bisa bekerja di perusahaan umum, karena semua perusahaan, artinya semua ruangan yang di perusahaan pasti punya AC. Dan AC itu tidak semua orang bisa menguasainya. Nah, di sana peran kalian. Jadi kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan umum, misalkan perusahaan pakaian, di perusahaan pakaian itu pasti ada AC-nya, dan di sanalah kalian masuk. Kemudian kalian juga bisa menjadi tenaga pengajar. Nah, jurusan TPTU pasti pengajarnya juga bukan sarjana agama kan, pasti kalian juga butuh guru-guru yang memang ahli di teknik pendingin. Ketika kalian menjadi lulusan TPTU pun, ini adalah salah satu peluang kalian. Kalian bisa menjadi guru, kalian bisa menjadi tenaga pengajar. Kemudian, apalagi peluang kerja untuk TPTU? Nah, ini kalian bisa bekerja di instansi pemerintah, baik itu sebagai pegawai negeri atau ASN, pegawai negeri sipil, bisa sebagai pegawai honorer atau ketiga sekarang istilahnya. Di sini kalian bisa masuk. Artinya banyak lapangan pekerjaan yang bisa kalian geluti setelah nanti menjadi lulusan TPTU. Kemudian, Bu, saya lulusan teknik pengelasan apa? Saya bisa bekerja apa? Kita lihat di sini. Seluruh perusahaan teknik pengelasan, artinya ketika
kalian berhubungan dengan perusahaan, pasti di sana ada mesin, pasti di sana ada kegiatan sambung menyambung juga. Di sana kalian bisa masuk semua perusahaan. Artinya gini, bukan berarti pabrik mobil itu hanya memproduksi mobil. Di sana juga harus ada orang-orang yang bisa memperbaiki alat atau memperbaiki mesin atau membuat alat, memodifikasi alat yang berhubungan dengan pengelasan. Nah, di sana kalian para jurusan teknik pengelasan bisa masuk semua perusahaan. Kemudian, nah seperti TPTU tadi, kalian juga bisa menjadi tenaga pengajar. Seperti Pak Surya contohnya, beliau ahli pengelasan dan beliau tidak bekerja di perusahaan, beliau menjadi tenaga pengajar. Kalian bisa ikuti itu. Kemudian sama juga menjadi instansi pemerintah. Tetapi sudah sekian banyak peluang usaha, peluang kerja untuk teknik pendingin maupun teknik pengelasan, ibu tidak akan masuk ke sana. Ini karena kita pelajarannya ada produk kreatif dan kewirausahaan, ibu hanya akan membuli bahwa kalian bisa menjadi seorang wirausahawan. Loh, Bu, kenapa tadi ibu menjelaskan tentang prospek kerja di PT ini, bisa tenaga pengajar, bisa menjadi PNS di perusahaan apa? Kenapa kok kita disuruh jadi kewirausahaan? Baik, ibu akan sedikit memberikan ilustrasi. Sekarang kalian kelas 12. Ketika lulus di kelas 12, satu angkatan teknik pengelasan, satu angkatan teknik pendingin ada berapa orang? Nah, ketika kalian lulus dari SMK ini, berarti sekian banyak lulusan teknik pengelasan, sekian banyak lulusan teknik pendingin itu menjadi saingan kalian dalam bekerja. Sekarang kita lihat PT itu membutuhkan tenaga kerja tidak sampai puluhan. Satu PT itu satu membutuhkannya, satu PT itu dua membutuhkannya. Itu pun kalau sudah ada lowongan. Kemudian ketika kalian lulus dari SMK, fresh graduate, fresh from the open, masih hangat, masih semangat, ibu pastikan, ibu yakinkan kalian pasti gampang dapat pekerjaan. Ya, itu pasti. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa bekerja sekarang itu sistemnya outsourcing alias kerja kontrak. 3 bulan diperbarui, 3 bulan diperbarui. Nah, oke, sekarang kalian 3 bulan pertama kalian enak dapat gaji. Kemudian setelah diperbarui sebanyak 3 kali, kalian akan ditentukan putus kontrak, apa menjadi karyawan tetap, atau berhenti sampai situ. Sementara sedangkan sudah setahun, kalian sudah kredit motor misalnya, motor harus dibayar, calon mertua sudah nelpon terus, harus sudah minta dilamar misalkan, sementara kalian di perusahaan sudah habis masa kontraknya. Nah ini keadaan-keadaan ini yang akhirnya memasukkan bahwa mari kita belajar berwirausaha. Kita tidak mengandalkan bekerja selamanya di PT, kita tidak selamanya mengandalkan menjadi orang gajian, tapi kita yang menciptakan lapangan pekerjaan. Itu konsep dasar, konsep utama dari wirausaha. Kemudian, apa untungnya menjadi seorang wirausahawan? Kita lihat satu persatu. Dengan kita membuka usaha sendiri, kita bisa memilih bidang usaha yang sesuai dengan keahlian kita, minat kita, bakat kita, hobi kita. Ya, jadi kita bekerja itu dari hati, bukan atas perintah orang lain. Kita mau bikin apa, kita hobinya apa, kita keahliannya apa, kita minatnya apa, itu yang kita geluti. Toh kita bosnya. Kemudian dengan menjadi seorang wirausahawan, hasil usaha dinikmati sendiri. Sekarang kita bandingkan, karyawan Alfa, omset Alfa itu berapa juta sehari? Misalkan satu hari 10 juta. Dalam 30 hari, Alfa itu omsetnya 10 juta dikali 30. Apa semuanya masuk ke kita? Gaji karyawan kita tetap aja 3 juta.
Tetapi dengan menjadi seorang wirausahawan, berapa uang yang kita dapat? Itu kita punya kita 100%. Kemudian, dengan kita menggeluti usaha yang kita jalani dengan keahlian kita di situ, minat kita di situ, memang bakat kita di situ, atau memang hobi kita di situ, kita akan peroleh kepuasan. Karena di situ kita tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memaksa kita untuk melaksanakan itu. Kita akan, ketika kita memperoleh keuntungan sedikit, banyak, ketika orang lain memuji hasil produk kita akan memperoleh kepuasan di situ. Kemudian, ya ini, kita akan menjadi bos. Tidak ada siapapun yang memerintah. Mau kita bangun pagi, mau kita kerja sambil rebahan, mau kita kerja sambil rambut gondrong, baju kaos oblong misalkan, kan masalah. Kemudian keputusan mutlak dari diri sendiri. Jadi semua ini adalah keuntungan ketika kita menjadi seorang wirausahawan. Okay? Dan ini, dengan menjadi seorang wirausahawan, kita bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Misalkan ada teman atau ada tetangga atau ada saudara yang membutuhkan pekerjaan, kita bisa berbagi. Artinya berbagi itu kita bisa menciptakan pekerjaan, karena ketika usaha itu kita bangun kecil, dikerjakan sendiri, kemudian mulai membesar, kita perlu orang lain untuk membantu usaha kita. Disitulah berarti kita sudah membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Ya. Itu salah satu yang sudah Ibu ungkapkan adalah keuntungan ketika kita menjadi seorang wirausahawan. Kemudian, Bu, peluang usaha apa yang harus saya kerjakan? Lulus SMK, diajari mengelas, diajari tentang hal pendingin, apa yang harus saya lakukan? Peluang usaha, kita bahas satu persatu. Untuk teknik pendingin, bagi kalian yang lulusan teknik pendingin, kalian bisa bekerja di menjadi produsen. Sekarang Ibu contohkan. Ibu searching di Google tentang usaha yang bisa kita lakukan di bidang teknik pendingin. Nah, ini membuat alat pendingin. Apa yang kita dapatkan? Kita bisa lihat di sini. Mesin pendingin portable. Nah, artinya mesin pendingin tapi yang tidak hanya di tempat itu, bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya kecil, mungkin harganya murah. Kita bisa membuat itu. Kemudian ini, cara membuat AC pendingin hemat listrik dengan peltier. Nah, tuh. Kemudian bawahnya lagi, cara mudah bikin pendingin ruangan hemat biaya di rumah. Nah, banyak di sini. Nah, itu kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian itu kalau kita membuat atau menjadi produsen. Kemudian kita juga bisa mengambil di bidang jasa. Jasa misalkan apa? Teknik pendingin. Oke. AC, kita ambil satu contoh AC. AC itu adalah alat yang tidak semua orang bisa merawatnya. Kecil aja, membersihkan AC itu perlu orang, perlu jasa orang yang membersihkan AC. Kemudian tidak seperti cuci motor, orang cuci motor sendiri, tapi ada steam yang jasa steam misalkan, sama AC juga gitu. AC, kita membersihkan AC bisa sendiri, tapi kebanyakan orang perlu jasa untuk membersihkan AC. Tambah freon misalkan, ganti freon, memasang AC, itu perlu. Di situ kita bisa masuk jasa di bidang teknik pendingin. Atau distributor, maksudnya gimana Bu? Untuk distributor, misal kita punya teman, dia memproduksi misalkan tadi alat pendingin, tapi dia tidak punya channel, tidak tahu kemana harus mencari alat dan bahannya. Di sini kalian bisa berperan. Mungkin kalian bisa belanja online, kemudian bisa cari produk termurah, kalian bisa berlangganan, bisa langganan itu kan dikasih harga murah. Kemudian kalian menawarkan bagi teman-temannya yang akan membuat suatu produk, kalian penyedia alat dan bahannya. Kalian distribusi.
ya. Jadi peluang-peluang usaha itu banyak. Kita tidak usah mikir bagaimana caranya menjadi bos Sadino, kita tidak usah berpikir bagaimana menjadi bos Gojek, gitu. Kita tidak usah bagaimana caranya menjadi YouTuber seperti Atta Halilintar. Kita lihat aja peluang di sekitar tempat kita. Kemudian Bu, untuk teknik pengelasan bagaimana? Ya, teknik pengelasan. Ibu pernah lihat atau Ibu sebagai salah satu contoh ya, ketika ada sesuatu yang hubungannya dengan sambung menyambung besi, disitulah kalian bisa. Mungkin kalian pernah mendengar jasa bengkel las. Wah, Bu, bengkel las itu kan biayanya besar. Oke, bisa kita membuat produk yang sederhana yang bisa kita lakukan sendiri. Bu, las itu kita harus beri alat lasnya? Tidak, kita bisa menyewa alat lasnya. Ya, kemudian biaya sewanya itu kita masukkan ke dalam biaya produksi yang kita bebankan ke pemilik. Misalkan tetangga kita butuh pot bunga, misalnya tetangga kita butuh pot bunga, kita bikinkan pot bunga, ya, kita cari atau kita buat sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen, kita buatkan, kita jual kepada dia, itu bisa. Atau misalkan ada sekolah TK misalkan membutuhkan meja belajar yang by design, dimodif misalkan, pengennya seperti apa, di pasaran tidak ada, kalian bisa di situ, kalian desainkan meja belajar, kemudian kalian cari bahan-bahannya, cari alat-alatnya, sewa kalau misalkan memang biayanya mahal, kemudian kalian jual ke TK itu. Gitu. Bagaimana kalau misalkan jasa? Nah, jasa sama seperti TPTU tadi. Misalkan ada orang ingin membuat pagar, tapi mereka kalau meminta jasa profesional biayanya mahal. Kalian bisa masuk ke situ. Ya. Bagaimana Bu distributor? Sama seperti TPTU tadi. Teman kalian butuh alat dan bahan, kalian senang belanja, jadilah kalian satu distributor. Atau bisa teman kalian membuat produk, kalian mencari konsumen, jadi kalian mengambil produk dari teman, dijualkan ke konsumen, kemudian ditambah misalkan di situ jasa garansi, misalkan ketika ada kerusakan dalam 1 minggu, karena kalian bisa punya basicnya, bisa kalian di situ masuk. Nah, itu salah satu peluang usaha. Artinya, Bu, itu buat nanti, bukan. Itu peluang usaha yang bisa kita lakukan sekarang. Baik. Nah, ini kita kembali ke prototype. Seperti tadi Ibu bilang bahwa naik ke kelas 12, kalian harus sudah punya prototype, kalian harus sudah punya produk, kalian sudah harus punya model yang akan dipasarkan. Baik, sekarang hari ini Ibu akan membuatkan bahwa Ibu kembali ke pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12. Artinya di sini masing-masing dari kalian harus punya prototype, harus punya produk, dan produk itu di sini yang pertama sifatnya individu. Jadi tugas ini adalah tugas perorangan. Jadi misalkan Dani bikin apa, Deni bikin apa, Doni bikin apa. Tugasnya individu, bukan kelompok. Ini masing-masing orang harus punya usaha. Bu, berarti harus sama sekali berbeda? Tidak harus sama sekali berbeda. Boleh sama, misalkan sama-sama jualan pisang goreng itu beda, yang satu pisang gorengnya ada kejunya, yang satu pisang gorengnya dibentuk kipas, yang satu pisang gorengnya dibikin seperti nugget, itu kan beda, tapi semuanya jualan pisang goreng sama, ya sama. Atau misalkan bekerja sama seperti tadi, yang satu membuat produknya, yang satu misalkan di bagian jasanya, yang satu di bagian distributornya. Artinya satu barang tapi dikerjakan oleh 3 orang yang dengan usaha berbeda. Tuh. Nah, kemudian
Pertama, ini adalah sifatnya individu masing-masing. Kemudian yang kedua, kalian silakan tentukan produk apa yang akan dibuat, produk apa yang akan dijual. Boleh barang, boleh jasa, boleh membuat alat pendingin, boleh jasa memasang AC. Jasa, memasang AC jasa. Kita tidak menjual apa-apa, kita tidak ada produk apa-apa yang kita jual. Kita hanya menjual jasa kita. Silakan tentukan produknya, mau apa. Kemudian yang ketiga, buat perencanaan dulu. Nah, nanti ibu sudah sediakan formatnya. Silakan buat perencanaannya, mau membuat apa, bentuknya seperti apa, akan dipasarkan kemana, biayanya berapa, itu harus rencana harus matang ya. Tidak asal misalkan ibu kembali lagi ke pisang goreng, Bu, saya akan menjual pisang goreng. Nah, ketika menyebutkan pisang goreng, bisa jadi pisang goreng yang ada di otak ibu beda dengan pisang goreng yang kamu maksud. Gitu ya. Kemudian, jadi di situ harus dideskripsikan pisang goreng macam apa yang mau kalian buat, pisang goreng macam apa yang mau kalian bikin. Misalkan, Bu, saya mau membuat meja belajar, Bu, saya mau membuat ayunan. Nah, ayunan yang kalian maksud itu sama tidak dengan ayunan yang ibu maksud? Itu harus digambarkan, harus jelas seperti apa. Nah, situ disebut kalian harus membuat perencanaannya. Kemudian untuk ketentuannya di sini silakan buat perencanaan itu dalam waktu 1 minggu. Jadi minggu depan ibu kalian sudah punya, Bu, saya akan membuat ini, biayanya segini, target pasarnya akan saya jualkan ke sini. Nah, itu minggu depan sudah ada ya, sudah jadi. Kemudian batas waktu, kemudian konsultasi ketika kalian menemui kesulitan atau misalkan, Bu, saya mau ngapain, saya masih bingung, silakan konsultasi terbuka. Silakan hubungi ibu melalui WhatsApp, WhatsApp aja ya, biar lebih gampang, tidak usah pakai aplikasi yang lainnya karena ibu punyanya cuma WhatsApp doang. Silakan hubungi ibu, konsultasi. Kemudian punya pertanyaannya, Bu, apakah harus TPTU, Bu, apakah harus teknik pendingin, teknik pengelasan? Oh, saya itu maksud teknik pengelasan itu kepaksa karena A, B, C, D, E. Oke, sekarang ini kalian belajar di teknik pengelasan kan memang tujuannya agar menguasai bidang itu. Ketika mempelajari produk kreatif dan kewirausahaan, berarti produk kreatif dan kewirausahaan di bidang teknik pengelasan. Begitupun dengan teknik pendingin. Tetapi ibu lebih menghargai produk yang sesuai dengan jurusannya dan dikerjakan dan memperoleh keuntungan. Nah, itu sempurna berarti. Tetapi ketika misalkan tadi kan Bu harus sesuai hobi, kan Bu harus sesuai minat, harus sesuai dengan bakat. Saya nggak ada bakat di situ. Oke. Kalau misalkan kalian memang mentok nih, nggak mau, ini pasti nggak mau, bukannya nggak bisa. Kalau mau pasti bisa. Kalau misalkan kalian nggak mau, saya nggak mau pokoknya di produknya dibilang teknik pengelasan, misalkan saya lebih sukanya jual pisang goreng, misalkan, boleh, silakan, boleh. Jadi kalian silakan membuat suatu produk yang di luar kompetensinya berarti, tetapi dengan catatan ketika itu dibuat semaksimal mungkin, misalkan pisang gorengnya enak, banyak pelanggannya, keuntungannya banyak, tetapi ibu tidak akan memberikan nilai sesempurna yang kalau sesuai dengan kompetensi keahliannya, gitu ya. Tapi tidak memaksa, ibu lebih menghargai sesuatu yang tidak sesuai jalurnya, tetapi itu dikerjakan dengan maksimal. Oke, dan sekarang ini untuk melengkapi tugas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, silakan disediakan 2 macam benda. Yang pertama, map Snellhack.
emitter. Map Snell emitter itu adalah map plastik yang di bagian tengahnya itu ada kertas dibolongin, kemudian dimasukkan ke map itu. Nah, penampakannya seperti ini. Ya. Warnanya silakan warna sesuai jurusan. Kalau tidak salah yang oranye itu jurusan apa, kemudian TPTU warna jurusannya apa, FP warna jurusannya apa, biar sama. Silakan warnanya warna itu. Kemudian siapkan juga kertas HVS A4 sebanyak 20 lembar. Gunanya untuk apa, Bu? Jadi gini, ketika nanti ada tugas dari Ibu, Ibu nanti akan memberikan tugas itu berurutan atau kontinu atau berkesinambungan alias saling berkaitan. Nah, nanti setiap tugas yang dikerjakan, silakan kerjakan di kertas HVS A4 ini, kemudian dibolongin ya pakai perforator, pakai pembolong namanya, kemudian dimasukkan ke map selanjutnya. Jadi semua ini adalah menjadi penilaian portofolio kalian. Ketika kita berkonsultasi, ketika nanti kalian konsultasi atau kita ketemu, ini bisa menjadi bukti sudah sampai mana kalian bekerja, gitu ya. Ya, Ibu pikir ini gampang ya, jadi silakan termasuk nanti yang membuat perencanaan ini silakan dibuatnya di dalam kertas A4, kemudian dimasukkan ke Mapsnya. Formatnya Ibu sediakan dalam bentuk file, jadi bagi nanti yang di rumahnya ada komputer, di rumahnya ada printer, silakan boleh diketik, kemudian di print, masukkan ke Mapsnya hacker ini. Atau misalkan Bu repot, apa saya harus kemana? Jangan, tidak bisa. Kalau misalkan tidak ada fasilitas di rumahnya, silakan di kertas HVS ini tulis tangan rapi, dibolongi, masukin ke Mapsnya hacker, cukup. Jadi tidak bisa memberatkan. Baik, untuk pertemuan awal, pertemuan pertama dari Ibu cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu via WhatsApp. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.